Baik, terima kasih Ibu Lucy, Ibu Lestari, Pak Enos, dan kawan-kawan di Revelation Unit ya. Untuk satu kali lagi kesempatan kita belajar satu topik yang sangat penting, satu pertanyaan yang kelihatannya kita sudah tahu jawabannya, tapi begitu kita bahas dengan detail dan mendalam, kita akan terkejut melihat beberapa perkembangan terkini di dalam kekristenan. Dan karena itu kita perlu aware, kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa kekristenan yang kita hidupi sekarang itu banyak sekali tantangannya. Dan karena itu kita sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan, percaya Alkitab firman Tuhan, setia kepada ajaran-ajaran reformasi yang diperjuangkan oleh para reformator, harus tahu terhadap tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Karena apa? Karena mungkin saja ajaran-ajaran yang kita pikir bahwa ajaran itu terdengar spiritual, terdengar baik, dan terdengar membangkitkan iman kita, sebenarnya adalah ajaran yang berbahaya untuk iman kita. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas malam ini adalah apakah Tuhan itu punya rencana cadangan? Nah, kekristenan sepanjang sejarah memberikan jawaban tidak untuk pertanyaan ini. Dan itu bukan jawaban dari aliran teologi tertentu. Saya ulangi satu kali lagi, memang secara spesifik saya orang Calvinis, orang Reform. Tapi jawaban tidak untuk pertanyaan kita malam ini, itu bukan semata-mata jawaban orang Calvinis atau orang Reform. Even kalau saudara tanya yang Katolik Roma, yang Ortodoks Timur, apakah Ortodoks Mesir atau Koptik atau Yunani atau Rusia, termasuk berbagai macam aliran yang ada di dalam kekristenan, mereka akan menjawab tanpa berpikir. Mereka akan menjawab tidak untuk pertanyaan ini. Nanti kita akan lihat beberapa poin penting kenapa jawaban universal dari kekristenan adalah bahwa Tuhan itu pasti tidak punya rencana cadangan. Karena seperti lagu yang tadi kita dengar, ya engkau Tuhan yang menepati janji-janjimu, dan engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, direncanakan Tuhan, dijanjikan Tuhan, itu pasti akan terlaksana. Tuhan tidak kagetan karena terjadi perubahan rencana atau bahkan terjadi kegagalan di tengah jalan, sehingga Tuhan harus kelabakan untuk mencari-cari alternatif yang lain. Itu yang terjadi pada kita sebagai manusia, tapi itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan sebagai Tuhan. Dan karena itu nanti saya akan bahas beberapa hal. Malam ini, saudara-saudara, saya akan bahas subtemanya adalah Allah masa depan dan hermeneutik teologis. Nah, saudara, saya materi sekitar 70% materi ini saya sudah pernah deliver di channel Verbo Veritatis, khususnya tentang open theism. Tapi saya akan kasih beberapa suplemen yang sangat penting terkait dengan prinsip membaca Alkitab. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam apa yang disebut dengan open theism. Karena kalau kita tidak punya prinsip hermeneutik atau prinsip membaca Alkitab yang baik, kita akan sangat mudah untuk bikin kesimpulan-kesimpulan seperti yang nanti kita akan lihat bersama di dalam presentasi ini. Dan nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang tajam atau kurang jelas saya presentasikan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada sesi Q&A. Dan karena itu juga saya ingin antisipasi bahwa materi yang akan saya presentasikan ini bisa dibilang cukup mendalam, agak deep. Jadi tolong untuk saya selalu kasih tahu para mahasiswa saya, ikuti kelas saya, tolong mengaktifkan semua kemampuan berpikir. Karena kita belajar tentang Alkitab, belajar tentang Tuhan, kita tidak boleh expect yang gampang-gampang. Tuhan itu tidak gampangan. Kita manusia aja sangat sulit dimengerti. Kita yang pasangan suami istri yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun aja kadang-kadang kita pikir kok saya nggak ngerti orang ini. Kita manusia aja makhluk yang sangat kompleks, sangat rumit. Apalagi kita bicara tentang Tuhan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saudara, firman Tuhan itu harus gampang, Tuhan itu gampang dipahami, dia pasti adalah pendusta. Kita harus expect Tuhan itu rumit, Tuhan itu sulit. Agustinus mengatakan kita manusia itu waktu bicara tentang Tuhan, ibarat kita itu seperti wadah kecil di pinggir samudra raya yang sangat besar. Kita tidak mungkin comprehend Tuhan itu secara sempurna. Tapi kita meminta pertolongan Tuhan, iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus, memberi kita kemampuan untuk mengikuti presentasi ini dan bisa memperlengkapi diri secara baik ya. Jadi itu pengantar yang sangat penting. In fact, saya tidak akan membuang terlalu banyak waktu untuk menjawab pertanyaan ini, karena jawabannya tidak. Tuhan tidak punya rencana cadangan. Dan kita hanya akan lihat beberapa poin teologis sebagai dasar kenapa itu harus dijawab tidak. Oke, saudara, di dalam presentasi ini saya akan bahas beberapa topik. Pertama, kita akan bahas tentang kaitan antara Allah dan masa depan. Apakah Tuhan itu tahu tentang masa depan?
Dan apakah Tuhan itu telah menetapkan apa yang akan terjadi di dalam sejarah, bukan hanya di masa lalu, tapi juga masa sekarang, bahkan di masa depan. Dan ketetapan Tuhan, termasuk pengetahuan Tuhan itu sedemikian exhaustif ya, sedemikian menyeluruh bahkan detail, sehingga perjalanan sejarah itu terjadi persis seperti yang Tuhan canangkan atau Tuhan rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas secara khusus tentang Arminianisme klasik. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk menyerang saudara-saudara yang Arminian ya, tapi dari paham ini kemudian lahir apa yang disebut dengan open theism, pandangan teisme terbuka, yang percaya bahwa Tuhan itu hanya tahu tentang masa lalu, tahu tentang masa sekarang, tapi apa yang terjadi 5 menit lagi, 10 menit lagi, itu Tuhan tidak tahu secara pasti. Nah, kalau Tuhan tidak tahu secara pasti, maka tentu Tuhan itu punya rencana, tidak mungkin adalah rencana yang pasti. Dan kita tidak mungkin akan menyanyikan pujian yang tadi, Engkau Allah yang menepati janjimu, dan Engkau Allah yang tidak pernah gagal. In fact, menurut open theism, Tuhan itu bisa gagal, bahkan bisa gagal berkali-kali di dalam rencananya. Kemudian, kita akan lihat teks-teks Alkitab yang digunakan oleh mereka. Dan kalau saudara baca ayat-ayat itu, secara natural, saudara akan berpikir, oh orang ini punya poin. Orang ini mungkin saja benar. Dan karena itu kita perlu responsi itu secara singkat. Lalu saya akan akhiri dengan prinsip-prinsip apa namanya theological hermeneutics ya, hermeneutik teologis. Hermeneutik itu hanya istilah yang keren, tapi sebenarnya itu berarti cara membaca Alkitab. Jadi prinsip-prinsip teologis apa yang harus kita selalu ingat waktu kita membaca Alkitab, khususnya ketika teks-teks yang bicara tentang Tuhan. Apa prinsipnya yang harus kita ingat? Itu saudara perlu tahu. Saudara tidak perlu jadi pendeta, teolog, hamba Tuhan untuk tahu prinsip itu. Karena membaca Alkitab itu adalah tugas semua orang percaya. Dan karena itu, semua orang percaya perlu diperlengkapi dengan prinsip-prinsip ini. Oke, dengan 5 poin tadi, saya mungkin akan mengambil waktu sekitar 40 menit, atau bahkan mungkin 1 jam, tapi jangan khawatir. Saya akan tahan untuk duduk bersama Bapak Ibu, untuk mendengar pertanyaan Bapak Ibu. Kita bisa sampai jam 10, terserah. Yang penting pertanyaannya bagus, nanti kita libat sampai jam 10 ya. Jadi jangan khawatir. Belajar dulu, perhatikan baik-baik dulu presentasinya. Kalau ada yang tidak jelas atau perlu diperjelas atau implikasi-implikasinya perlu ditarik dan lain sebagainya, silakan sampaikan di sesi Q&A nanti. Bisa catat pertanyaannya selama saya menyampaikan presentasi. Kita mulai ya. Saudara-saudara, kenapa kekristenan secara universal, baik itu di dalam tradisi Katolik, di dalam tradisi Ortodoks Timur, maupun di dalam tradisi Reformasi Protestan dengan banyak sekali aliran-aliran spesifiknya itu, menjawab tidak untuk pertanyaan pada tema kita tadi. Tuhan tidak punya rencana cadangan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan dan rancangkan dan rencanakan dan canangkan pasti akan terjadi persis seperti itu. Why? Karena apa? Karena itu bukan sekadar sebuah pertanyaan yang kita ingin jawab apa. Pertanyaan itu terkait langsung dengan siapa itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Menurut Alkitab. Nah, waktu kita bicara tentang Tuhan itu siapa, apa, dan bagaimana, kita harus bicara tentang sifat-sifatnya Tuhan. Kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Tuhan, atau kesempurnaan-kesempurnaan yang dimiliki oleh Tuhan. Yang berdasarkan atribut-atribut itu, atau sifat-sifat itu, kita menarik kesimpulan Tuhan tidak mungkin punya rencana cadangan. Pertama, kita percaya Tuhan yang omnipotent, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa implikasinya tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar daripada kendali Tuhan yang maha kuasa itu. Kalau Tuhan punya rencana, kemudian rencananya itu menyeleweng, menyimpang, katakanlah ada makhluk ciptaan seperti manusia yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari yang Tuhan rencanakan, apa implikasinya? Implikasinya Tuhan tidak maha kuasa. Karena apa? Karena Tuhan tidak mampu mengontrol dan menjaga rencananya, sehingga bahkan manusia seperti saudara dan saya yang hanya mungkin umur 70 tahun, paling lama 80 tahun, yang adalah penderitaan, bisa sedemikian rupa menyimpangkan rencana Tuhan. Jadi saudara lihat, implikasi dari percaya Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan tidak mungkin gagal di dalam rencananya. Tuhan tidak mungkin berubah rencana. Tuhan tidak mungkin punya rencana kemudian batal, apalagi gagal. Tidak mungkin. Kemudian kita juga percaya Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Artinya di dalam setiap tahap sejarah, bukan hanya di segala tempat, tapi di setiap tahap sejarah, di setiap titik waktu, Tuhan hadir di sana. Dan hadir bukan hanya sekadar hadir di situ, seperti CCTV, tapi Tuhan hadir sebagai pribadi yang maha kuasa. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan itu ada di sana sebagai pribadi yang maha kuasa yang mengontrol perjalanan sejarah. Nah, apa implikasinya? Implikasinya Tuhan tidak mungkin gagal, karena tidak. Saudara, kenapa kita itu gagal di dalam rencana-rencana kita? Bukan hanya karena kita tidak maha kuasa,
Tapi juga kita tidak ada di situ untuk mengontrol, bukan? Kalau kita mempercayakan pekerjaan kepada sejumlah karyawan misalnya, kemudian kita pergi ke luar negeri, kita pulang mereka sudah mess up, mungkin kantornya mereka sudah ubah jadi tempat karaoke misalnya. Why? Karena kita tidak ada di sana. Mereka bisa lakukan sesuatu sesuka hati untuk menyimpang dari apa yang kita mandatkan kepada mereka. Nah, kalau kita percaya Tuhan yang omnipresent, artinya Tuhan hadir di dalam setiap tahap sejarah, maka tidak ada kemungkinan bagi Tuhan untuk rencananya itu bisa menyimpang, menyeleweng, atau tidak terjadi seperti yang dia rancangkan. Kita bisa lihat kemasuk akalannya. Ya. Jadi ini soal implikasi teologis dari atribut-atribut Allah. Tuhan yang aseiti, aseiti itu kata bahasa Latin, A itu berarti tidak, dari, kemudian C itu berarti dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu tidak diciptakan oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Tuhan itu tidak diadakan oleh sesuatu yang lain. Tuhan ada pada dirinya sendiri, dan Tuhan cukup pada dirinya sendiri, dan Tuhan itu sempurna di dalam dirinya sendiri dan puas dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak punya kebutuhan di luar dirinya sendiri. Tuhan tidak punya kebutuhan di luar dirinya sendiri. Dan itu berarti Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Tolong untuk kita ingat itu baik-baik. Karena banyak orang sekarang melayani Tuhan, ada di mimbar, ada di gereja, menempatkan diri seakan-akan kalau tidak ada dia, pelayanan itu bisa rusak. No, Tuhan tidak butuh saya, Tuhan tidak butuh saudara. Surga itu tidak menjadi kesepian gara-gara saudara tidak ada di sana. Tuhan itu tidak duduk di surga, kemudian berpikir, aduh kapan hari Minggu ini, supaya mereka nyanyi lagu dan main gitar. Lonely sekali jadi Tuhan ini. No, jadi kalau kita ini diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan diberikan dia untuk memperoleh hidup yang kekal, termasuk diberikan kehormatan untuk melayani dia, dipanggil sebagai hamba khususnya Tuhan untuk melayani dia di altar, itu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena Tuhan di dalam anugerahnya berkenan memakai kita sebagai alatnya. Itu teologi kita harus beres di situ. Nah, Tuhan yang aseiti berarti Tuhan yang komplit, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak punya kekurangan, tidak punya needs, dan Tuhan semacam itu adalah Tuhan anti gagal. Jadi saudara lihat atribut-atribut Allah semacam ini mencegah kita untuk berpikir bahwa Tuhan itu bisa mengubah rencananya, ada plan B, plan C, dan lain sebagainya di dalam Tuhan. Kemudian atribut yang lain, Tuhan itu omniscience, maha tahu. Nah, kalau Tuhan itu maha tahu, maka pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan yang sangat detail, dan sangat sempurna, dan sangat komplit, dan sangat menyeluruh, exhaustive. Kalau Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, maka itu berarti dia bukan hanya tahu tentang apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, tapi dia juga tahu apa yang akan terjadi. Semua kemungkinan yang beragam itu Tuhan tahu semua kemungkinan itu. Nah, kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu omnipoten, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu aseiti, maka implikasi yang tidak bisa ditolak dari atribut-atribut Tuhan semacam itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perjalanan sejarah harus terjadi persis seperti yang telah dia tetapkan atau seperti yang telah dia rencanakan. Itu. Nah, biasanya kita pindah ke poin yang kedua. Biasanya orang itu punya masalah dengan Tuhan yang tidak mungkin gagal, dan Tuhan yang telah menetapkan segala sesuatu, dan Tuhan yang rencananya tidak mungkin berubah. Biasanya orang punya masalah dengan doktrin itu karena mereka gagal untuk mengharmoniskan tanggung jawab manusia dengan kedaulatan Allah. Jadi kalau manusia itu bebas, maka manusia bisa melakukan sesuatu yang menentang kehendak Tuhan, bukan? Kalau manusia itu punya tanggung jawab moral responsibility, maka ada kemungkinan untuk dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan atau Tuhan tidak rencanakan sebelumnya. Itu adalah implikasi yang mereka tarik dari kebebasan manusia dan tanggung jawab moral manusia. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengharmoniskan fakta bahwa kita memang makhluk yang bertanggung jawab, kita bukan robot yang perlu diremote baru melakukan sesuatu, atau kita bukan komputer. Kita manusia yang bebas, yang bertanggung jawab secara moral untuk keputusan-keputusan kita, untuk perbuatan-perbuatan kita, dan untuk keinginan-keinginan kita. Kita bertanggung jawab secara bebas. Nah, bagaimana kita mengharmoniskan itu dengan Tuhan yang berdaulat mutlak. Berdaulat mutlak berarti Tuhan itu mengontrol segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, dan segala sesuatu terjadi, harus terjadi seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Bagaimana kita mendamaikan, mengharmoniskan dua proposisi teologis yang kelihatannya tidak bisa duduk dan satu di dalam satu ruangan, tidak bisa harmonis. Nah,
Itu sebabnya kita perlu mengerti doktrin yang disebut dengan doktrin kompatibilisme. Doktrin kompatibilisme itu percaya bahwa tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah itu tidak bertentangan, tapi in fact kompatibel satu sama lain. Dan doktrin ini memiliki dua proposisi, dua premis. Yang pertama, Tuhan berdaulat mutlak, tapi kedaulatan mutlaknya bekerja sedemikian rupa tanpa meringankan, apalagi meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi Tuhan itu berdaulat, yes, tapi itu tidak berarti kita jadi robot. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab secara moral. Jadi kita bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita, perbuatan-perbuatan kita, keinginan-keinginan kita, dan lain sebagainya. Kita bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi dan yang kita lakukan, yang kita inginkan, yang kita putuskan. Tapi tanggung jawab itu tidak membuat Tuhan itu kontingent. Kontingent itu berarti bergantung pada kita, atau kurang berdaulat, atau bahkan tidak berdaulat. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa perlihatkan. Ya, saya kasih satu contoh saja, karena ini waktunya akan sangat panjang. Ya. Misalnya, Kejadian pasal 50. Saudara ingat peristiwa yang sangat terkenal, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Kemudian setelah Yakub mati, saudara-saudaranya mulai takut, sebentar lagi dia akan balas dendam kepada kita, dan kita ini nanti akan selesai. Tapi kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, terutama di ayat 18, jadi saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ada beberapa catatan untuk teks tadi. Pertama, Yusuf tidak mengatakan kalian merencanakan kejahatan, tapi pada saat itu Tuhan sedang liburan, jadi tidak memperhatikan kejahatan kalian. Namun karena dia maha kuasa, maka akhirnya dia membalikan keadaannya. Seakan-akan Tuhan itu lose control, tapi karena dia maha kuasa, jadi dia bisa balik keadaannya. Bukan itu yang dikatakan Yusuf. Yusuf juga tidak mengatakan bahwa ya Allah berencana mengirim saya ke Mesir untuk menjadikan saya penguasa, tapi kalian muncul dan mengacaukan rencana Tuhan sehingga saya akhirnya menjadi budak. Yusuf tidak bilang begitu. Yang Yusuf katakan adalah satu peristiwa yang sama dari pihak manusia dimaksudkan untuk kejahatan, dan saudara-saudara Yusuf memang bertanggung jawab untuk kejahatan itu. Tapi kejadian yang sama dari pihak Tuhan dimaksudkan untuk kebaikan. Jadi saudara lihat, tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah itu kompatibel. Dan saya bisa multiplikasi teksnya sangat banyak di dalam Alkitab. Tapi saudara sudah nangkap poinnya ya. Tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah itu tidak bertentangan. Dan tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah itu sebenarnya atau sesungguhnya kompatibel. Nah, oke. Sekarang mari kita kembali kepada screen saya untuk kita lanjutkan. Jadi poin itu jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa bahas itu di sisi Q&A. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ini doktrin universal. Ini bukan doktrin yang dipercayai oleh sekelompok orang tertentu di dalam kekristenan. Itu sebabnya kekristenan yang universal mengatakan bahwa karena kami punya Tuhan yang maha kuasa, kami punya Tuhan yang maha hadir, kami punya Tuhan yang maha tahu, kami punya Tuhan yang asedi, kami punya Tuhan yang berdaulat, maka rencana Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi seperti yang dia rencanakan. Tidak mungkin ada penyimpangan, tidak mungkin ada variasi, tidak mungkin ada kegagalan pada pihak Tuhan. Itu jawaban universal kekristenan. Tapi saudara-saudara, pada tahun 90-an, jawaban itu di-challenge, ditantang. Bukan dari orang ateis, tapi dari dalam tubuh kekristenan. Bahkan dari dalam tubuh kekristenan yang evangelikal, yang injili. Kita di Indonesia ini bisa dikatakan 98% itu kekristenan yang evangelikal, yang injili. Khususnya kekristenan yang reformasi ya. Baik itu dari tubuh Lutheran, baik itu dari tubuh Protestan yang Calvinis dan karismatik dan Pantekosta. Jawaban tadi itu di-challenge. Mereka tidak lagi percaya jawaban yang tadi. Nah, karena itu kita perlu lihat dulu apa yang menyebabkan mereka tidak lagi percaya jawaban yang tadi. Itu sebetulnya saudara, belajar Alkitab, belajar teologi itu perlu hati-hati. Karena pandangan yang kita ambil itu bisa memimpin kita kepada implikasi-implikasi yang berbahaya. Dan karena itu kita perlu mulai dari sini. Tadi saya sudah membahas tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tapi kita perlu mulai dari Arminianisme klasik. Saudara-saudara, istilah Arminianisme, in case yang belum familiar,
itu berasal dari seorang teolog Belanda namanya Jacobus Arminius yang mengajarkan ajaran bahwa manusia itu memang diselamatkan perlu anugerah, tapi untuk memilih diselamatkan itu Tuhan tidak boleh intervensi. Jadi manusia memilih dari dirinya sendiri di luar intervensi Allah, dan dia, kalau dia diselamatkan itu bukan karena semata-mata anugerah, tapi karena ada keputusan bebas manusia yang tidak diintervensi oleh Allah yang dia buat. Dan pandangan itu disebut sebagai libertarian freedom of will of man. Jadi kebebasan libertarian. Jadi libertarian itu berarti keputusan bebas yang dilakukan manusia tanpa intervensi Tuhan. Jadi betul-betul manusia itu bisa memilih untuk menerima Tuhan Yesus atau menolak Tuhan Yesus. Nah, jadi menurut Arminianisme klasik, Arminianisme percaya bahwa manusia itu untuk diselamatkan dia harus dipilih untuk diselamatkan. Jadi Arminian juga percaya predestinasi. Predestinasi berarti ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan sebagian orang. Arminian juga percaya itu, tapi dasar dari predestinasi Arminian adalah pengetahuan Allah. Jadi Allah di dalam kekekalan yang lampau sudah tahu bahwa nanti evolusi akan percaya kepada Tuhan Yesus di tahun 90-an misalnya, atau percaya Allah di dalam kekekalan yang lampau melihat ke depan, meskipun kita belum ada, meskipun belum ada dunia. Jadi di dalam kekekalan yang lampau sebelum ada alam semesta, Tuhan sudah melihat ke depan dengan apa yang disebut dengan foreknowledge itu, pengetahuan itu, bahwa nanti saya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia memilih berdasarkan foreknowledge itu, pengetahuan itu. Nah, kemudian yang kedua, Arminianisme juga percaya bahwa manusia itu rusak secara total oleh karena dosa. Jadi perbedaan Arminianisme dan teologi reform, teologi Calvinis itu bukan di total depravity-nya. Jadi rusak total itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa melakukan yang baik, bukan itu maksudnya. Tapi rusak total berarti dosa itu universal pengaruhnya. Pertama, kedua, dosa itu meracuni, mendistorsi, dan merusak segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Jadi pikiran kita adalah pikiran yang berdosa. Perilaku kita adalah perilaku yang berdosa. Keinginan kita keinginan yang berdosa. Meskipun secara dalam taraf yang relatif, kita memikirkan yang baik, merencanakan yang baik, melakukan yang baik malah. Tapi semua itu sudah didistorsi oleh dosa. Itu saja Arminian percaya bahwa untuk dapat membuat keputusan libertarian tadi, manusia harus diberikan anugerah. Jadi anugerah dulu. Diberikan anugerah yang menghidupkan dia dari kematian spiritualnya. Tapi anugerah awal itu, mereka sebut itu prevenient grace. Anugerah awal itu tidak menyelamatkan. Anugerah awal itu hanya memberi dia potensi untuk membuat keputusan bebas. Libertarian freedom tadi. Jadi anugerah awal itu kadang-kadang mereka sebut dengan sebutan partial regeneration atau kelahiran kembali yang separuh, menghidupkan kita dari kondisi kematian spiritual untuk memampukan kita membuat keputusan-keputusan yang signifikan, apakah menerima Yesus atau tidak menerima Yesus. Nah, itu posisi dari Arminianisme klasik. Nah, saudara, nanti saudara akan lihat, ini posisi yang akan sangat berbahaya. Pada tahun 90-an, 94, khususnya ketika terbit buku yang berjudul The Openness of God, nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ditulis oleh 5 orang yang sangat penting, Clark Pinnock, John Sanders, dan lain sebagainya. Mereka mencoba memikirkan implikasi dari pandangan tadi, bahwa manusia dapat memilih untuk percaya kepada Tuhan secara bebas, dan dia memilih untuk percaya kepada Tuhan karena Tuhan memilih dia berdasarkan pengetahuannya di dalam kekekalan yang lampau. Menurut orang-orang ini, jadi setelah mereka mempertimbangkan secara serius pandangan yang tadi, mereka bilang ini pandangan yang berbahaya. Karena begini, kalau saudara dipilih, perhatikan baik-baik penjelasan saya. Kalau saudara dipilih berdasarkan apa yang Tuhan sudah lihat di dalam kekekalan yang lampau, pertanyaannya adalah, apakah mungkin bagi saudara untuk memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dari yang Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah ketahui di dalam kekekalan yang lampau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau you tidak mungkin memutuskan sesuatu yang Tuhan sudah ketahui di masa lampau tentang masa depan secara komprehensif, you tidak mungkin memutuskan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah lihat, yang Tuhan sudah ketahui di dalam kekekalan yang masa lampau, maka sebenarnya kamu tidak bebas. Kamu tidak bebas. Karena yang kamu putuskan itu sebenarnya harus sesuai dengan yang Tuhan sudah ketahui di dalam kekekalan yang lampau. Nah,
untuk mempertahankan libertarian freedom tadi, kebebasan untuk memilih atau menolak Tuhan Yesus tadi. Mereka bilang kalau begitu mari kita merevisi doktrin kita tentang kemahatauan Tuhan. Kemudian mereka muncul dengan doktrin yang mereka sebut dengan sebutan yang saudara sekarang bisa lihat di screen, yang mereka sebut sebagai dynamic omniscience. Dynamic omniscience itu apa? Jangan khawatir kalau istilahnya terlalu keren ya. Dynamic omniscience itu berarti Tuhan memang maha tahu. Tuhan memang maha tahu. Tapi Tuhan hanya maha tahu tentang yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Tapi Tuhan tidak maha tahu untuk apa yang akan terjadi. Jadi yang bersifat masa depan itu Tuhan hanya nebak-nebak. Tuhan hanya bisa menggunakan best guess ya, dugaan terbaik. Tapi Tuhan tidak bisa punya pengetahuan yang pasti tentang apa yang terjadi di masa depan. Nah, kalau you percaya doktrin begitu, maka of course Tuhan bisa mengubah rencananya. Tuhan bisa kagetan, Tuhan bisa gagal, karena yang dia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi seluruhnya di masa depan. Nah, supaya kita tidak, saya tidak dituduh menciptakan straw man, mari kita lihat beberapa pandangan ya. Ini dari buku yang tadi saya bilang kepada saudara. Jadi ini kutipan langsung dari buku itu, The Openness of God. Ini orang-orang Injil ya, dan mereka ini orang-orang Arminian yang memikirkan secara serius implikasi dari pandangan Arminian yang tadi. Jadi mereka tiba pada kesimpulan tentang the openness of God atau open theism, pandangan teisme yang terbuka. Ketika apa namanya yang saudara lihat sekarang ini kutipan dari Pinok ya, pemahaman kita terhadap kitab suci menuntun kita untuk menggambarkan Allah sang pencipta yang berdaulat, yang secara sukarela menciptakan sebuah dunia yang memiliki hak pribadi yang bebas di dalam. Jadi saudara lihat, mereka mencoba mempertahankan libertarian freedom tadi. Hak-hak yang dapat memberikan tanggapan positif kepada Allah atau menolak rencananya bagi mereka. Sejalan dengan keputusan untuk menciptakan dunia seperti ini, Tuhan memerintah sedemikian rupa untuk menegakkan struktur ciptaan. Dan karena dia memberikan kebebasan kepada makhluknya, dia dengan senang hati menerima masa depan sebagai sesuatu yang open, yang terbuka, tidak tertutup, dan hubungannya dengan dunia yang dinamis, tidak statis. Ini yang tadi saya katakan kepada saudara. Jadi open theism, kita percaya bahwa Tuhan itu terbuka terhadap masa depan. Tuhan itu apa namanya tidak tahu tentang masa depan secara exhaustif. Hal yang sama juga saudara bisa lihat di apa namanya di dalam kutipan yang satu ini ya. Kita percaya bahwa Alkitab mempresentasikan semua open view, pandangan yang terbuka tentang Allah yang hidup dan aktif, terlibat di dalam sejarah, direlasi dengan kita dan berubah di dalam relasinya dengan kita. Jadi Allah itu bahkan bisa berubah. Allah bisa berubah. Termasuk apa yang kita lakukan kepada Allah itu memberi pengaruh kepada dia ya. Jadi kalau saudara lihat di situ, God cares about us and let's what we do impact him. Jadi membiarkan apa yang kita lakukan itu mempengaruhi dia. Our lives make a difference to God. Kehidupan kita membuat perbedaan terhadap Allah. Artinya Allah itu bisa dipengaruhi oleh kita. Saudara lihat, itu yang disebut dengan open theism. Jadi kalau Tuhan itu tidak punya pengetahuan terhadap masa depan dan membiarkan kita menjadi makhluk yang bebas, maka itu berarti Tuhan itu bisa dipengaruhi oleh kita dan bahkan Tuhan itu bisa apa namanya bisa berubah di dalam relasinya dengan kita. Jadi we are significant to God. Kita itu penting bagi Allah dan sebagai biji matanya. Mereka bahkan mengutip ayat Alkitab untuk mendukung pandangan ini. Nah Tuhan yang begini ya, itulah Tuhan yang bisa jadi Tuhan yang kagetan ya. Jadi saudara di beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu saudara kelihatannya hidupnya baik dan termasuk sekarang saudara kelihatannya hidupnya baik. Tahu-tahu minggu depan saudara mess up dengan hidup saudara. Saudara ceraikan istri saudara, ceraikan suami saudara, saudara bunuh anak saudara, atau saudara nipu uang orang, atau bersikap tidak adil terhadap pembantu saudara, dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan bilang, tadinya saya pikir kamu baik, tapi ternyata kamu itu kurang ajar ya. Itu Tuhannya open theism. Jadi hanya Tuhannya open theism yang punya rencana yang bisa gagal, dan punya rencana yang bisa berubah, tapi Tuhannya Alkitab tidak punya rencana yang bisa berubah dan tidak bisa gagal ya. Kita bisa tambahkan itu dengan kutipan yang banyak ya. Ini apa namanya hal yang sama juga dikatakan oleh Gregory Boyd ya, God of the possible. Saudara lihat God of the possible, saudara lihat dari judulnya aja saudara sudah tahu dia percaya open theism. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pinok lagi di dalam satu tulisan yang lain, From Augustine Arminius, A Case for Arminianism ya. Saya tidak baca supaya menyingkat waktu ya. Nah karena itu saudara-saudara, dengan pandangan yang demikian, sekarang mari kita lihat sejumlah teks yang kalau saudara baca dan pikirkan baik-baik, saudara akan lihat orang ini punya poin. Karena dia mencoba untuk mendasarkan pandangan-pandangannya pada apa yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya yang terkenal adalah Kejadian pasal 22.
Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Telah kuketahui sekarang. Jadi menurut mereka, sebelum Abraham membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan dengan tidak segan-segan mempersembahkan Ishak di atas altar di salah satu bukit di pegunungan Moria itu, sebelum Abraham melakukan itu, Tuhan belum tahu. Karena ingat tadi pandangan open theism, Tuhan hanya tahu tentang yang sudah terjadi dan yang sekarang terjadi, tapi Tuhan tidak punya pengetahuan yang pasti atau yang exhaustive tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi mereka butuh banyak loh untuk mendukung pandangan mereka. Tuhan baru tahu bahwa ternyata Abraham itu cinta Tuhan, taat kepada Tuhan ya. Jadi besok kalau saudara pergi ke gereja, nanti Tuhan bilang di surga sana, aduh saya baru tahu ternyata Pak Emus ini cinta Tuhan ya. Oke, itu jauh aja ya. Nah, kalau saudara mau lihat komentar mereka mengenai ayat ini dari Gregory Boyd ya. Ketika Abraham secara sukses lolos atau lulus dari ujian Tuhan dengan apa namanya mempersembahkan Ishak anaknya, Tuhan mendeklarasikan, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah karena engkau tidak menahan anakmu atau tidak segan-segan mempersembahkan anak itu. Ayat ini secara jelas mengatakan bahwa karena Abraham melakukan apa yang dia lakukan, sekarang Tuhan tahu bahwa dia adalah a faithful covenant partner, partner perjanjian, covenant yang setia. Ayat ini tidak memiliki makna yang jelas kalau Tuhan sudah tahu secara pasti apa bahwa Abraham takut akan dia sebelum dia mempersembahkan anak. Artinya menurut mereka, kalau kamu bilang Tuhan sudah tahu sebelumnya, berarti ayat ini tidak bermakna apa-apa. Walaupun Tuhan bilang sekarang aku tahu, sekarang aku tahu. Itu menurut Boyd. Nanti saya ada komentar untuk teks itu, tapi kita lihat lagi satu komentar yang lebih gegap gempita lagi dari Sanders ya, John Sanders. The God who risks, jadi Allah yang mengambil risiko. A theology of divine providence. Allah butuh untuk tahu atau Allah perlu tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang dapat diandalkan untuk berkolaborasi demi penggenapan dari proyek ilahi. Jadi Tuhan perlu pasti dulu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pasti tentang apa yang sebenarnya menjadi karakter dari Abraham. Apakah dia akan setia? Atau haruskah Tuhan mendapatkan atau menemukan seseorang yang lain yang melaluinya untuk apa namanya, yang melalui dia dapat mencapai atau memenuhi tujuan. Bayangkan. Jadi kalau Abraham menurut open theism, supaya kita menjadi lebih visual membayangkan itu, waktu Abraham berjalan dari kediamannya menuju kepada salah satu bukit di pegunungan Moria itu, Tuhan itu bisa deg-degan ya, ini jadi enggak ini ya, jadi enggak Abraham mempersembahkan anaknya ini. Kalau Abraham tidak jadi mempersembahkan anaknya, saya harus menemukan orang lain untuk supaya tujuan itu bisa tergenapi. Nah, hal yang sama saudara bisa gunakan logik itu untuk peristiwa penyaliban. Sebelum Yesus naik ke atas salib itu dan mengatakan jadilah seperti yang engkau kehendaki, Tuhan itu Bapa itu bisa deg-degan ya, ini jadi enggak Yesus itu mau naik ke atas salib ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak punya pengetahuan yang pasti, yang menyeluruh, yang detail tentang masa depan. Jadi Tuhan itu semacam apa namanya, trial and error ya, coba-coba. Ya, kalau berhasil ya bagus, kalau tidak berhasil gampang, kita temukan orang lain, kita temukan cara yang lain. Nah, artinya kalau saudara percaya open theism, jawaban untuk pertanyaan dari tema kita tadi adalah ya, Tuhan harus punya rencana cadangan. Bahkan bukan hanya satu, tapi harus banyak banget. Harus berjubel-jubel, karena kita manusia ini bahkan kita nggak ngerti tentang keinginan kita sendiri. Hari ini kita ingin itu, besok kita berubah, lusa kita berubah, kemudian tahun depan kita berubah. Yang Tuhan harus punya banyak sekali rencana cadangan, even unlimited number. Dengan jumlah yang tidak terbatas. Karena manusia yang jumlahnya sangat banyak, dengan jumlah keinginannya yang sangat banyak, perubahan rencana yang sangat banyak, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari open theism. Jadi sudah lihat ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali bagi kekristenan ya. Jadi itu adalah teks yang mereka jadikan rujukan. Nah, saya kasih komentar saja, tapi saya tidak punya slide-nya di sini. Saudara, kesalahan paling besar dari open theism adalah gagal membedakan antara Tuhan di dalam waktu, karya Tuhan di dalam waktu, dan Tuhan di luar waktu. Saudara harus ingat bahwa Tuhan itu beyond time, dia lampaui waktu. Kita itu bicara tentang kemarin, hari ini, besok, tahun depan, dan seterusnya. Karena kita hidup di dalam kurun waktu, kronologi waktu. Itu saatnya kita bicara dengan kemarin, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Itu akibat kita hidup dalam waktu.
Tapi kalau saudara bayangkan punya Tuhan yang di luar waktu, maka segala sesuatu bagi Tuhan adalah sekarang. Segala sesuatu bagi Tuhan adalah sekarang. Karena Tuhan itu tidak hidup di dalam kronologi waktu. Itu kita harus ngertinya di situ. Jadi mereka gagal untuk membedakan eksistensi Tuhan beyond time, di luar waktu, melampaui waktu, dan eksekusi rencananya di dalam sejarah, di dalam ruang dan waktu. Nah, Tuhan yang di luar waktu itu tidak targetan karena apa yang terjadi di dalam waktu. Tapi ketika dia mengkomunikasikan rencananya di dalam waktu, dia memang harus menggunakan terminologi, ungkapan-ungkapan yang terkait dengan waktu. Nah, yang dilakukan Abraham memang saat itu, dan itu saja Tuhan harus bilang sekarang. Tapi itu tidak berarti bahwa di luar waktu, Tuhan itu kok belum tahu ya Abraham akan jadi ya, mempersembahkan Ishak atau tidak. Jadi itu problem utama dari teologi open theism ketika membaca narasi tentang Abraham. Hal yang lain juga mereka sorot adalah tentang Allah menyesal. Dan ini banyak sekali ya. Nah, ini banyak juga orang Kristen yang struggle di sini, bergumul di sini. Tuhan kita kok menyesal ya, bahkan berkali-kali. Di dalam perjanjian lama itu, saudara bisa ketemukan itu bukan hanya di dalam Kejadian, tapi di dalam kitab Ulangan, bahkan di dalam kitab 1 Samuel, termasuk di dalam kitab nabi-nabi kecil ya, terutama di dalam, misalnya di dalam kitab Nabi Yunus, maka menyesallah Tuhan dan seterusnya ya. Misalnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan menyesal. Nah, apapun maksudnya itu, memang kita baca di dalam Alkitab, Tuhan menyesal. Kemudian, saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 15, 2 kali Tuhan bilang, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Kemudian, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Yang di bawah tadi itu naratornya yang bilang, yang di atas itu kutipan langsung dari Tuhan. Tuhan yang ngomong. Jadi baik Tuhan ngomong, termasuk penulis surat kitab 1 Samuel, Tuhan menyesal. Nah, itu sebabnya orang-orang open theist yang bilang, ya, Tuhan memang menyesal. Karena memang Tuhan itu tidak punya pengetahuan yang pasti tentang Saul ini orang seperti apa. Saudara bisa baca sendiri kutipannya dari Gregory Boyd, ya, God of the Possible. Itu poinnya. Tidak heran Tuhan bilang dia regret, ya, Tuhan menyesal. Karena memang dia tidak punya pengetahuan yang pasti tentang apa yang akan dilakukan oleh Saul. Implikasinya apa? Bahwa Daud diangkat menjadi raja sebagai ganti Saul adalah rencana cadangan Tuhan, plan B-nya Tuhan. Setelah rencana utamanya tentang Saul itu gagal. Saudara lihat implikasi dari open theism. Karena setelah Saul menjadi raja, ditolak oleh Tuhan. Kemudian, siapa yang menggantikan Saul? Daud, bukan? Jadi kalau you membaca ayat-ayat itu menurut open theism, yes, Tuhan itu punya rencana cadangan. Daud adalah contohnya. Daud adalah rencana cadangan karena rencana utama untuk Saul itu gagal. Dan Tuhan sendiri bilang, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja atas Israel. Itu menurut open theism. Jadi mereka mencoba membaca Alkitab dari perspektif open theism seperti itu ya. Nah, saya sudah pernah bahas ini berkali-kali. Sebenarnya tentang Allah menyesal itu tidak seperti yang dimengerti oleh open theism. Karena di dalam seluruh perjanjian lama, istilah Allah menyesal itu selalu terkait dengan dua hal. Pertama, terkait dengan dosa yang dilakukan manusia, dan terkait dengan pertobatan manusia. Nah, kalau saudara pikir baik-baik tentang dua konteks itu, hanya tentang dua topik itu. Terkait dengan dosa manusia, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kemudian Allah mendeklarasikan penghakiman, ancaman hukuman, tapi manusia bertobat, Allah menyesal, kemudian tidak jadi mengeksekusi membuat penghakiman itu. Nah, kalau saudara perhatikan kedua konteks ini, sebenarnya itu justru membuktikan Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah karena dosa itu adalah pelanggaran terkait dengan karakter Allah yang maha suci, maha kudus. Jadi justru apapun itu artinya menyesal, itu justru membuktikan bahwa Tuhan itu tetap mempertahankan karakternya sebagai Allah yang suci dan Allah yang kudus. Kemudian dalam kaitan dengan pertobatan dan pengampunan, Tuhan tidak jadi mengeksekusi rancangan penghakimannya, itu terkait dengan atribut Allah yang mana? Maha kasih. Jadi orang yang berseru minta ampun itu diampuni oleh Tuhan dan kepadanya Tuhan beranugerah. Artinya Tuhan tetap tidak berubah di dalam karakternya yang suci, di dalam karakternya yang adil, dan di dalam karakternya yang maha kasih.
Jadi justru itu tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Nah, maka pertanyaannya, apa arti Allah menyesal? Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan baik-baik konteks dari Alkitab. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari kita langsung lihat apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam 1 Samuel yang sama, ini kita pakai contoh kasus saja, test case saja. Di dalam kitab 1 Samuel yang sama, yang tadi saudara baca 2 kali Allah menyesal mengangkat Saul, kitab yang sama bilang begini, sang mulia dari Israel, Yahweh, itu tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Dan kata-kata ini koheren dengan apa yang saudara baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Nah, itu berarti apa? Itu berarti kita tidak boleh membaca Allah menyesal dalam pengertian yang persis sama seperti saudara dan saya menyesal. Saya dan saudara menyesal karena kita memutuskan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang salah, atau menyesal karena sesuatu yang terjadi itu di luar daripada yang kita harapkan. Dan konsekuensinya itu tidak bagus untuk kita. Itu sebabnya kita menyesal. Itu kita pada level manusia, pada kategori manusia. Tapi kita punya ayat yang sangat jelas. Di dalam 1 Samuel, termasuk juga di dalam Bilangan, Allah itu tidak menyesal karena dia bukan manusia. Artinya dia tidak menyesal seperti halnya kita, manusia menyesal. Nah, kalau begitu, apa artinya Allah menyesal? Allah menyesal itu sebenarnya adalah ungkapan antropofatis. Antropofatis itu di dalam istilah teologi, itu berarti Alkitab menggunakan ungkapan perasaan manusia untuk bicara tentang Tuhan, meskipun tidak benar-benar sama seperti itu. Tapi karena memang tidak ada cara lagi, tidak ada cara lagi untuk bicara tentang Tuhan, selain dengan menggunakan bahasa yang dapat kita mengerti dan yang dapat kita bayangkan. Kalau saudara baca beberapa teolog perjanjian lama, Allah menyesal berarti actions must be taken. Tindakan-tindakan harus dilakukan. Bukan berarti not that a great cosmic mistake has been made. Jadi bukan berarti satu kesalahan kosmik itu telah dilakukan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita menyesal itu berarti kita sudah melakukan kesalahan, atau kita tidak bisa mengontrol sesuatu, atau sesuatu terjadi menyimpang dari yang kita expect, yang kita harapkan. No, waktu Alkitab menggunakan Allah menyesal, itu semata-mata ingin menandaskan kamu sudah melanggar kesucian Allah, kekudusan Allah, sekarang penghakiman harus turun atas kamu. Atau dalam konteks yang kedua, kamu telah memperlihatkan pertobatan, kerendahan hati, merendahkan diri, memohon ampun, maka actions must be taken. Kamu harus diampuni. That's it. Itu tidak berarti bahwa ada kesalahan pada diri Allah, ada perubahan pada rencana Allah. Atau misalnya, Bruce Walkie, God regrets precisely because He is unchangeable. Jadi Allah menyesal persis karena Dia itu tidak berubah. Itu yang tadi saya jelaskan bagi saudara sekalian. Dan God's motives are always good and just. Motif-motif Allah selalu baik dan adil. Jadi Allah menyesal tidak berarti Allah berubah pikiran. Tidak berarti Allah salah. Tidak berarti Allah, saya tadinya tidak pikir kamu begitu, tapi ternyata kamu begitu. Bukan, itu bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Nah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pandangan-pandangan semisal Open-theism tadi, kita perlu belajar apa yang disebut dengan prinsip-prinsip membaca Alkitab secara teologis. Dan ini prinsip-prinsip ini saudara sebelum saya lanjutkan, ini akan menolong saudara bukan hanya soal Open-theism, tapi in fact dalam segala hal terkait dengan Allah. Misalnya kalau saudara ditanya, apakah Tuhan itu punya perasaan atau tidak? Tuhan itu bisa menderita atau tidak? Di tangan saya sekarang, itu ada buku, God is Impassible and Impassionate, What a Theology of Divine Emotion. Ini ditulis oleh Rob Lister dari Sultan Baptist Theological Seminary. Ini adalah disertasi PhD-nya untuk meraih gelar Doctor of Philosophy dalam bidang sistematik teologi. Apakah Allah itu punya perasaan atau tidak? Apakah Allah itu dapat menderita atau tidak? Kalau Allah tidak dapat menderita, bagaimana dia bisa bicara tentang bagaimana dia bisa bersimpati dengan penderitaan kita? Termasuk bagaimana dengan inkarnasi, bagaimana dengan penyaliban? Karena ada teolog-teolog menyatakan bahwa Allah menderita. Misalnya Jürgen Moltmann dari Jerman yang menulis buku God Crucified, Allah yang disalibkan itu, menyatakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, Allah menderita bersama-sama dengan kita. Termasuk beberapa waktu yang lalu ya, seorang imam Katolik juga berpandangan demikian. Dan itu common di kalangan para teolog. Why? Kenapa? Jadi ini bukan hanya soal apakah Allah itu tahu tentang masa depan atau tidak, karena ada teks-teks Allah menyesal. Tapi apakah Allah itu berubah? Itu terkait dengan satu doktrin yang disebut dengan imutabilitas Allah. Allah itu tidak berubah. Termasuk Allah itu tidak dapat menderita. Tapi kalau Allah tidak dapat menderita, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan salib? Bagaimana dia bisa bersimpati dengan kita dan seterusnya? Nah,
Karena itu kita perlu prinsip. Prinsip ini bukan metode. Prinsip itu berarti apa namanya? Proposisi-proposisi yang menjadi pagar untuk kita. Kita tidak boleh keluar dari situ. Begitu kita keluar dari prinsip itu, kita akan mess up, kita akan tiba pada open theism, atau kita akan bilang bahwa Tuhan bisa menderita, Tuhan bisa merubah rencana, termasuk Tuhan itu bisa apa namanya terombang ambing di dalam ketidakpastian karena dia tidak tahu tentang masa depan. Nah, prinsip ini bukan metode, tapi pilar-pilar konseptual yang menjaga kita supaya jangan ngaco waktu membaca Alkitab. Nah, saya tawarkan bagi saudara 4 prinsip penting. Pertama, prinsip tota skriptural. Tota skriptural itu berarti Alkitab secara keseluruhan. Saudara tahu kenapa banyak orang membaca satu bagian, kemudian dia mengambil kesimpulan yang ternyata bertentangan dengan ajaran lain di dalam Alkitab. Karena apa? Karena dia tidak mengingat prinsip ini. Prinsip ini mengatakan tota skriptural itu berarti the totality of scripture, keseluruhan Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya, waktu kita membaca satu ayat, satu bagian, jangan sampai kita menafsirkan ayat itu secara isolatif. Menurun ayat itu, pokoknya saya cuma mau ayat ini aja. Kemudian kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang ternyata bertentangan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab itu koheren dan konsisten dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. 66 kitab kanonik itu konsisten isinya, ajarannya satu sama lain. Artinya begini, apa kita tahu kita itu salah menafsir atau tidak adalah kalau penafsiran kita ternyata bertentangan dengan bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Jadi misalnya seperti tadi, kalau kita membaca teks yang mengatakan Allah menyesal, kemudian kita berkesimpulan kalau begitu Allah itu bisa berubah rencana, Allah tidak tahu tentang nanti Saul itu ngaco. Nah, kenapa kesimpulan begitu pasti salah? Karena itu bertentangan dengan pengetahuan kita mengenai Tuhan itu siapa. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat. Bertentangan dengan itu semua. Artinya melanggar prinsip tota skriptural. Jadi hati-hati, Alkitab itu sangat tebal sekali, 66 kitab. Jadi hati-hati untuk punya ayat-ayat emas. Nah, saya tidak bilang bahwa itu salah persis ya. Tapi tidak ada ayat perak dan tidak ada ayat perunggu di dalam Alkitab. Saya kira kita harus berhati-hati untuk menggunakan metode itu waktu mengajar anak-anak sekolah minggu ya. Sebenarnya sejak kecil banyak sekali kita membuat kesalahan, menanam kesan yang salah di pikiran anak-anak. Kalau ada guru-guru sekolah minggu di sini tolong bertobat ya. Karena tidak ada ayat perak, ayat perunggu, ayat besi, ayat debu di dalam Alkitab. Seakan-akan ayat emas itu yang paling penting. Semua bagian di dalam Alkitab itu memiliki signifikansi yang penting meskipun tingkat kepentingannya itu tidak sama. Tapi tidak berarti bahwa ada bagian-bagian yang perak, yang perunggu, yang besi, apalagi debu dan tanah. Oh, saya suka ini. Aku akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Oh, itu ayat emas saya, Pak Pendeta. Mau sampai mati pun tetap saya pegang ayat itu. Tapi kalau ayat-ayat yang bicara tentang dosa, ayat-ayat yang bicara tentang ancaman penghakiman, kalau kamu ngaco, itu kita pura-pura lupa aja. Anggap aja itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kita pick and choose. Kita ambil yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita pura-pura tidak melihat yang kita tidak inginkan. Saudara, di dalam kisah para rasul, waktu Rasul Paulus memberi nasihat kepada para penatua dari Efesus, Paulus mengatakan, aku tidak lalai mengajarkan the whole counsel of God, seluruh maksud Allah. Seluruh maksud Allah itu ada di dalam, di mana? 66 kitab itu. Jadi semuanya itu sangat penting untuk dibaca. Jangan sampai ada ayat emas, ayat perak, ayat perunggu, dan ayat debu dan tanah ya. Karena itu nanti akan sangat berbahaya sekali untuk pemahaman kita terhadap kitab suci. Jadi kita harus memperlakukan Alkitab itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan harus selalu ingat bahwa Alkitab itu tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Artinya kalau kesimpulan saya bertentangan dengan bagian-bagian yang lain, maka pasti kesimpulan saya itu salah. Itu prinsip tota skriptura. Kemudian yang kedua, prinsip akomodasi. Nah, apa itu prinsip akomodasi? Prinsip akomodasi mengatakan bahwa Tuhan itu sedemikian jauh di sana, sedemikian transenden, melampaui yang bisa kita pikirkan dan yang bisa kita gambarkan. Nah, Tuhan yang demikian itu, yang sangat besar, yang sangat majestik, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat transenden, yang sangat akbar. Saudara dengar itu tiap hari ya, Allah Akbar kan, tapi Tuhan kita lebih akbar lagi dari yang Allah Akbar itu. Lebih akbar lagi, berakbar Tuhan kita itu. Nah, Tuhan yang maha besar itu, bayangkan memilih untuk berkomunikasi dengan kita.
Nah, kalau dia memilih untuk berkomunikasi dengan kita, otomatis dia akan menggunakan language, menggunakan bahasa yang di dalamnya konsep-konsep itu tentang pengalaman, tentang waktu dan ide itu sesuai dengan yang kita ngerti. Misalnya begini, supaya kita ngerti. Bayangkan kalau saudara mau menjelaskan tentang listrik kepada suku yang tidak pernah lihat listrik di pedalaman, jangankan lihat listrik, bahkan tidak pakai baju dan tidak pakai pakaian sama sekali, yang hampir seperti kanibal. Kemudian saudara mau menjelaskan tentang listrik, tentang televisi, tentang mobil, tentang motor, tentang komputer. Bagaimana caranya saudara jelaskan tentang televisi, mobil, motor, kabel listrik, colokan, dan lain sebagainya? Bagaimana caranya saudara jelaskan itu? Dia tidak punya point of reference-nya, dia tidak punya. Waktu kita menjelaskan sesuatu, orang ngerti, karena point of reference-nya itu orang tahu. Misalnya waktu saya bicara tentang buku, saudara tahu saya bicara tentang buku, karena kita semua punya pengalaman melihat buku, membaca buku, punya buku di rumah. Tapi bayangkan kalau tidak ada buku sama sekali di rumah kita, dan di dunia ini bahkan satu biji buku pun tidak ada. Kemudian mendadak Tuhan bilang, mari saudara-saudara jangan lupa baca buku. Saudara kan tidak ngerti apa maksudnya baca buku. Ngerti tidak maksud saya? Nah, itulah sebabnya supaya kita itu ngerti tentang apa yang Tuhan ngomong, yang jauh di sana, yang besar banget, yang sangat kaya, kita tidak mampu ngerti semuanya itu. Tuhan pakai yang bisa kita ngerti. Sama seperti ada misionaris di pedalaman Papua Nugini, pernah memberi kesaksian, dia mencoba menjelaskan listrik kepada suku di sana yang bahkan tidak pernah lihat listrik. Dan dia menggunakan bahasa mereka, jadi listrik itu seperti roh-roh jahat. Seperti roh-roh jahat yang menyambar, ada kekuatan yang keluar dari tubuh mereka, menyambar, ada apinya dan lain sebagainya. Kalau kena kita itu langsung mati. Nah, itu bukan pengertian yang sebenarnya tentang listrik, bukan? Tapi dia sedikit banyak dia ngerti, oh iya dia kebayang, karena apa? Karena point of reference-nya yang dia ngerti itu hanya itu. Dia tidak punya ide, tidak punya kategori tentang listrik. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya Tuhan bicara tentang surga bagi kita? Bagaimana caranya? Kita tidak pernah ke sana. Omong kosong semua orang-orang yang bilang pernah pergi bolak-balik, pergi liburan di surga, datang setiap minggu untuk mereka pergi weekend di sana, nanti yang terpulang lagi. Itu omong kosong semua itu. Even Paulus, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Paulus bilang dia tidak boleh mengatakan apa yang dia lihat. Jadi Paulus pernah diangkat ke surga, tapi dia dilarang untuk ngomong itu. Yang juga termasuk supaya dia jangan sombong dengan pewahyuan itu, Tuhan kasih apa? Duri di dalam daging. Jadi kalau ada orang bilang saya pernah liburan ke surga, kalau balik weekend saya di surga, seakan-akan dia adiknya Tuhan Yesus ya, itu pasti dia sedang ngarang bebas itu ya. Nah, bayangkan bagaimana caranya Tuhan ngomong tentang surga kepada kita. Dia harus menggunakan apa? Menggunakan bahasa yang kita ngerti. Maka kalau saudara baca Wahyu pasal 21, 22, Yerusalem baru, Tuhan adalah baik suci mereka. Di sana itu buah pohon kehidupan berbuah setiap bulan, dan bangsa-bangsa itu makan. Nah, saudara jangan mikir bahwa di surga itu nanti Tuhan itu kok mendadak jadi bangunan. Tuhan adalah bait suci mereka. Kemudian Yerusalem yang baru adalah pengantin. Hah? Jadi sekarang Yerusalem sudah jadi istri atau jadi suami. Itu bahasa yang digunakan untuk memberikan gambaran. Karena apa? Karena kita tidak punya point of reference dari realitas yang Tuhan coba komunikasikan kepada kita. Nah, itu tentang surga, tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan juga hal yang sama. Bayangkan kalau you mau bicara tentang satu keberadaan entitas yang you tidak pernah bisa tahu dia itu modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, shape-nya bagaimana, dan seterusnya. Of course dia harus digambarkan misalnya mata Tuhan, telinga Tuhan, kaki Tuhan, pandangan Tuhan. Tidak berarti Tuhan itu punya kaki, tidak berarti Tuhan punya betis, tidak berarti Tuhan punya telinga, tidak berarti Tuhan punya mata, dan lain sebagainya. Itu hanya cara supaya kita punya bayangan bahwa Tuhan tahu, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu bukan batu hitam. Tuhan itu adalah person, pribadi, yang aware, yang tahu, sadar, tahu akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi kita tidak sendirian. Itu yang saya sebut sebagai prinsip akomodasi. Jadi pewahyuan Allah di dalam Alkitab mengakomodasi keterbatasan kita. Cara kita ngomong dengan bahasa kita sebagai manusia itu sangat terbatas sekali ketika digunakan untuk bicara tentang Tuhan. Nah, tidak berarti bahwa karena terbatas maka salah. No. Firman Tuhan di dalam bahasa manusia tetap adalah kebenaran. Yes. Tapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar ekshaustif. Benar-benar komprehensif. Sampai sedetail-detailnya tidak.
adalah kebenaran yang sufficient, yang cukup. Itu sebabnya 2 Timotius mengatakan bahwa kitab suci itu cukup untuk kamu memiliki hikmat yang menyelamatkan, yang cukup untuk memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik di dalam kesalehan. Jadi ini kita harus ngerti dulu. Jadi jangan pikir bahwa bahasa, language, ungkapan-ungkapan, misalnya Tuhan bahkan menggunakan ungkapan seperti apa namanya, kepak sayapnya Tuhan. Nah, tidak berarti Tuhan itu punya sayap, lalu ada bulu-bulunya dan bisa terbang begitu. Bukan. Itu akomodasi. Itu akomodasi. Tuhan mengakomodasi keterbatasan kita sehingga dia menggunakan metafora, menggunakan imagery, perumpamaan, dan lain sebagainya menolong kita untuk ngerti Tuhan itu batu karang yang teduh. Nah, bukan berarti Tuhan itu benar-benar batu. Tapi mau bicara tentang Tuhan itu solid. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak terkalahkan. Apapun yang terjadi tidak ada yang bisa mampu untuk mengalahkan Tuhan. Tuhan itu teguh. Tuhan itu solid. Tuhan tidak berubah. Begitu. Itu prinsip akomodasi. Jadi membaca Alkitab itu harus selalu ingat itu. Pertama tadi, prinsip tota scriptura. Pembacaan kita tidak boleh bertentangan dengan teks-teks yang lain. Kedua, prinsip akomodasi. Kita harus ingat bahwa ungkapan-ungkapan seperti Allah menyesal, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan, itu semua prinsip akomodasi. Tuhan mengakomodasi keterbatasan pemahaman kita, kemampuan kita untuk berbahasa dan berkomunikasi. Prinsip akomodasi. Dan yang ketiga, prinsip apa lagi? Prinsip perbedaan pencipta dan ciptaan, creator creature distinction, perbedaan pencipta dan ciptaan. Maksudnya apa? Oh sorry, saya belum share ya. Ini prinsip pembedaan pencipta dan ciptaan, creator creature distinction. Maksudnya apa? Banyak orang itu membaca Alkitab kemudian bicara tentang Tuhan seperti Tuhan itu adik kandungnya dia. Dia lupa bahwa Tuhan itu pencipta, raja di atas segala raja, yang sangat majestik. Saudara baca di Wahyu pasal 4, pasal 5, terutama di pasal 4. Waktu Yohanes diberikan privilege untuk mendapat visi di dalam ruang tahta Allah itu, in the throne room of God itu. Yang dia lihat di situ, kilat menyambar sana sini. Even 24 tua-tua itu sendiri, setiap saat harus melemparkan mahkota mereka sebagai tanda kerendahan hati. Tidak ada orang yang bisa berdansa-dansa di hadapan Tuhan yang begitu. Nah, saya tidak bilang kalau kamu goyang-goyang di gereja berarti kamu salah, ya bukan. Tapi hati-hati loh, hati-hati. Jangan sampai kamu pikir bahwa itu doang yang Tuhan inginkan. Seakan-akan kalau orang nyanyi itu dengan hikmat, tepuk tangan dan diam, kemudian penuh ketenangan, berarti dia tidak punya Roh Kudus. Saya itu dulu ya pernah dihadik oleh seorang MC. Ini saya baru tamat magister teologi ini ya. Jadi saya ikut satu ibadah. Kemudian saya berdiri di depan karena saya hamba Tuhan dan berdiri di samping pendeta. Kemudian ini yang pimpin ini anak perempuan muda sekali, masih muda. Ini suruh orang loncat-loncat nyanyi-nyanyi. Saya kan berasal dari Gemit. Gemit itu kan saudara tahu pakai organ, bahkan tidak boleh pakai full band ya. Jadi segala sesuatunya itu penuh dengan kelemah lembutan dan ketenangan dan keheningan dan hikmat ya. Jadi saya nggak bisa yang begitu-begitu. Kemudian dia nyanyi loncat-loncat. Kemudian dia bilang begini, yang tidak mau bergoyang-goyang itu berarti mengereskan hatinya. Tuhan marah dengan orang yang begitu. Saya langsung keluar. Saya keluar, betul-betul saya keluar. Dan saudara tahu waktu saya keluar apa yang saya ingat? Wahyu pasal 4. Kilat yang menyambar sana sini. Even tidak ada satu makhluk pun yang boleh mendekati Tuhan semacam itu. Saking majestiknya, saking mulianya. Di hadapan Tuhan semacam itu kamu tidak bisa goyang-goyang, loncat-loncat. Apalagi kalau bau ketek ya. Tidak bisa. Kita kehilangan visi menghormati Tuhan karena kita telah menarik Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu satu level dengan kita. Oh, God is my best friend. Jesus is my best friend. Yes, dia sahabat nih. Yesus bilang begitu. Tapi ingat, dia juga adalah the King of Kings. Raja di atas segala raja. Dia juga adalah hakim yang adil. Yang tidak main-main dengan kamu. Dia juga adalah penguasa alam semesta. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah segala sesuatu yang paling mulia yang dapat kamu bayangkan. Tuhan jauh lebih mulia dari itu. Jadi kita harus ingat pembedaan itu. Nah, maksud saya apa dalam hal membaca Alkitab? Waktu Alkitab bicara tentang Tuhan menyesal, waktu Alkitab bicara tentang sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, adalah satu tindakan pikiran yang berdosa. Kalau kita pikir kalau begitu Tuhan nyesal seperti saya nyesal, kalau begitu Tuhan berubah pikiran, kalau begitu Tuhan itu gampang untuk mengubah rencana seperti saya gampang untuk mengubah rencana. Why? Itu berarti kita sudah menghapus perbedaan pencipta dan ciptaan. Jadi banyak orang sekarang, saya ini kan hampir dalam satu minggu beberapa kali melayani pertanyaan.
Banyak orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang even anak sekolah minggu juga sudah tahu jawabannya. Apakah Tuhan itu sedemikian terobsesi untuk apa namanya narsistik sehingga segala sesuatu harus memuliakan dia? What the heck? Kamu pikir kamu mengajukan pertanyaan itu karena kamu pintar? Itu pertanyaan berdosa. Karena waktu kamu mengajukan pertanyaan itu, kamu pikir Tuhan sama seperti orang yang sakit jiwa, yang narsistik, yang segala sesuatu harus melayani keinginannya dia. Itu pikiran yang berdosa. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang kita pikir kita ajukan pertanyaan pintar, padahal kita mengajukan pertanyaan berdosa. Kita ini orang Kristen, kita bukan ateis, kita bukan agnostik, kita bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi event pertanyaan kita pun bukan tidak boleh adalah pertanyaan yang dia. Kalau kita ngerti tentang perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Di dunia maya ini kan orang bikin akun palsu dan lain sebagainya, lalu seenak untuknya berkomentar tentang Tuhan, bikin teori aneh-aneh tentang Tuhan, maka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saudara baca saja saudara apa ya disgusting, jijik membacanya. Tapi mereka ajukan pertanyaan seakan-akan mereka pintar. Nah ini harus hati-hati. Itu berarti kita tidak lagi memperhatikan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Dan yang terakhir, saudara, waktu bicara tentang Allah, God language ya, bicara tentang Allah, bahasa yang bicara tentang Allah, itu istilah teologi ya, God language itu berarti ungkapan-ungkapan yang khusus tentang Allah di dalam Alkitab. Kita harus ingat bahwa ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan yang terutama bersifat analogis. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya kembali lagi seperti teks yang tadi saya peringatkan kepada Bapak Ibu tadi tentang Allah menyesal. Kalau kita mengerti Allah menyesal seperti saudara dan saya menyesal, itu berarti kita mengerti ayat itu secara univokal. Univokal berarti persis seperti point of reference yang kita ngerti. Atau kalau kita mengerti ayat itu sama sekali tidak ada artinya, berarti itu equivokal ya. Tapi kalau kita ngerti ayat-ayat itu ada ketidaksamaannya dengan penyesalan kita, tapi juga ada pemiripannya dengan penyesalan kita, maka itulah yang disebut dengan analogis. Analogis. Jadi bahasa-bahasa seperti itu, Allah batu karang, Allah seperti raja wali, Allah seperti apa namanya gembala yang baik, Allah seperti apa namanya divine warrior, pahlawan perang, the man of war, manusia perang dan lain sebagainya. Itu semua ungkapan-ungkapan analogis, ungkapan-ungkapan analogis untuk mengambil aspek-aspek tertentu dari referensi-referensi itu, lalu digunakan untuk bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan. Jadi jangan sampai kita menarik kesimpulan yang lurus-lurus, yang letterlek. Begitu bicara tentang Allah itu seperti Raja Wali, seperti pahlawan perang, seperti batu karang, seperti apa namanya gunung batu kuno, seperti gembala yang baik, lalu kita membayangkan sama persis seperti itu. Tugas kita adalah mencari tahu apa yang unik dari seorang gembala, apa tugas seorang gembala. Misalnya, masuk pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan adalah gembala, pasti tidak sama persis seperti kita itu jadi gembala kambing dan gembala sapi, bukan? Maka pertanyaannya apa yang penting dari seorang gembala? Dia sebagai apa? Pelindung. Oke, Tuhan adalah gembala, berarti Tuhan adalah pelindung kita. Apalagi tugas seorang gembala? Provider, memberi makanan untuk kawanan dombanya. Berarti Tuhan adalah provider bagi kita. Apalagi tugas seorang gembala? Seorang manajer mengatur kawanan dombanya supaya tertib, jangan nakal, yang menyimpang keluar dari barisan dibawa kembali kepada barisan. Tuhan adalah pengatur hidup kita. Dan seterusnya saudara bisa, itulah yang disebut dengan pembacaan analogis terhadap kitab suci ketika kita bicara tentang Tuhan. Dan hal yang sama, termasuk Tuhan sebagai Bapa. Tuhan sebagai Bapa. Apa, fitur apa yang sangat penting dari karakter seorang Bapa yang ditekankan? Pemimpin, provider, pelindung, protektor, dan lain sebagainya. Itu fitur-fitur itu digunakan untuk menggambarkan tentang Tuhan. Jadi kita perlu ingat akan prinsip-prinsip itu. Masih ada sejumlah prinsip yang lain, tapi saya kira kalau beberapa prinsip yang tadi Bapak Ibu perhatikan, tidak harus Bapak Ibu itu punya gelar sarjana teologi, magister teologi, apalagi dokter teologi untuk membaca Alkitab. Kalau saudara ingat prinsip tota scriptura, prinsip akomodasi, perbedaan pencipta dan ciptaan, termasuk membaca Alkitab ketika berkaitan dengan Allah itu apa namanya mengingat prinsip apa namanya bahasa analogis, itu Bapak Ibu akan ditolong untuk apa namanya terhindar dari banyak kesalahan ketika membaca Alkitab dan tertolong untuk tidak melakukan kesalahan ketika membaca Alkitab. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Allah punya rencana cadangan? Tidak.
Karena Allah adalah Allah. Tuhan itu bukan saya, Tuhan itu bukan saudara. Tuhan adalah Tuhan, dan persis karena Tuhan adalah Tuhan, maka rencananya adalah ya dan amin. Pasti terlaksana. Oke, saya sampai di sini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ceki. Saya kasih dulu tiga pertanyaannya untuk termin satu ya. Tadi ada yang sudah minta duluan. Pak Iman sudah siap? Saya persilahkan. Tadi ada yang ngetik Pak Iman ya namanya kalau nggak salah. Sebentar ya. Pak Iman. Tadi Pak Iman? Oke, kalau tidak ada saya persilahkan yang lain dulu. 3 orang penanya. Ini siapa Trinity? Tes Bu. Ya. Tadi saya mau apa tapi tidak bisa di-unmute tadi. Ini baru bisa. Oh gitu. Baik. Oke, makasih. Makasih Pak Diki tadi materinya luar biasa sangat dalam. Tadi saya seperti dibawa di ruang kelas filsafat dan pikiran saya jujur begitu liar tadi Pak. Memikirkan tentang Tuhan, tentang keberadaannya yang sangat luar biasa gitu Pak. Tapi saya muncul satu pertanyaan ini, saya penasaran sekali dengan pertanyaan ini. Tuhan punya satu rencana dari semenjak kekekalan atau katakan waktu itu. Dia telah merencanakan segala sesuatu dengan sempurna. Mohon maaf, Pak, dengan siapa nih ya? Saya Immanuel Dotulong, Bu. Dari oh iya, Aris, silakan lanjutkan. Nah, jadi Pak itu tadi kan Tuhan punya satu rencana yang kekal dari waktu itu dan itu pasti akan terlaksana dengan sempurna, tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Nah, sedangkan keberadaan awal itu yang ada pertama kali atau hanya satu yang ada kan sebelum ada ciptaan segala sesuatu, yang ada yang hanya ada satu yaitu yang ada itu atau yang sering yang kita sebut Tuhan. Berarti segala eksistensi yang ada sekarang ini muncul dari ketiadaan atau saya tidak tahu pandangan Pak Diki bagaimana tentang ketiadaan atau pertanyaan saya dari kapan rencana itu muncul di dalam pikiran Allah. Jadi pernah itu di satu waktu mungkin Allah tidak pernah memikirkan tentang segala sesuatu, tiba-tiba kapan di dimensi non waktu itu tiba-tiba Allah terpikir, oh saya ingin menciptakan segala sesuatu seperti itu. Atau itu kalau konsep kalau duduk perkaranya kita bawa di semua berasal dari ketiadaan kan Pak. Nah, saya pernah dengar entah ini dari Aristoteles atau Thomas Aquinas atau pandangan dari Aristoteles yang diadopsi Thomas Aquinas atau anggap saja ini pandangan yang baru yang nah dia konsepnya seperti ini Pak. Jadi segala sesuatu yang ada di luar Tuhan itu sudah ada bersama dengan Tuhan semenjak Tuhan itu ada seperti itu. Jadi tidak muncul dari ketiadaan kan semuanya. Nah itu menurut Pak Diki itu gimana? Oke, terima kasih. Bisa 2 lagi supaya apa namanya 3 pertanyaan baru saya nanti akan jawab. Bisa 2 penanya lagi, setelah itu baru saya akan jawab. Wita. Boleh kalau saya bertanya dulu? Kak Wita, moderator. Kak Wita ada nggak ya? Suara saya mati. Oke, saya persilahkan. Yang pertama Pak Mas atau Pak nih atau Bu Aquila, saya persilahkan duluan. Ya, shalom, selamat sore. Ya. Saya mau bertanya, boleh? Mungkin pertanyaan yang apa ya, liar mungkin ya. Tapi ini sering dihadapi oleh saya ketika saya menjelaskan kedaulatan Allah yang mutlak. Jikalau Allah mengetahui dan menetapkan peristiwa masuknya dosa ke dalam dunia sejak dari kekekalan, tetapi Allah tidak menciptakan dan memaksakan dosa kepada manusia. Bagaimana kita sebagai orang yang menjelaskan dan kepada pendengar nih, supaya pendengar tidak terjerumus ke arah fatalisme. Karena konsekuensi awal ketika kita menjelaskan ketetapan dan kedaulatan Allah yang mutlak dan kompatibel ini, resiko awalnya adalah pendengar akan teriring ke arah fatalisme. Sehingga akhirnya banyak orang tidak mempercayai kedaulatan Allah yang mutlak, atau ekstrimnya itu mempercayai tetapi terjebak pada paham deisme dan fatalisme. Terima kasih.
Terima Oke, kasih. terima kasih. Dan Tadi siapa yang nanya ya? Bagus pertanyaan. Aquila. Saya Aquila. Aquila. Oke. Yang ketiga saya Halo. persilahkan Pak Wendy. Oke, mungkin pertanyaan ini sudah umum ya, gitu. Tapi saya masih belum terlalu bisa menjelaskannya. Pertanyaannya, kalau misalnya dibilang ketidakadaan Tuhan dan keadaan Tuhan gitu akan eksistensi Allah. Misalnya ada sebuah kejahatan gitu. Nah, di sana orang banyak memberikan kesimpulan bahwa kejahatan itu terjadi ketika ketidakadaan Tuhan. Atau ilustrasinya misalnya gini, gelap dan terang. Kenapa gelap itu bisa terjadi? Karena ketidakadaan terang. Tapi pertanyaannya, kalau kita memberikan pernyataan seperti itu, berarti ada saat di mana Allah tidak bereksistensi gitu. Nah, jadi saya masih belum terlalu bisa menjelaskan itu kepada orang-orang, bisa jadi seiman juga yang memakai ilustrasi seperti itu. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, dari Pak Wendy tadi ya, terima kasih ya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya kasih jawaban yang singkat. Nanti saudara bisa berdalam lagi. Pertanyaan yang pertama, apakah segala sesuatu sudah ada di dalam diri Allah? Mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan istilah apakah segala sesuatu sudah ada di dalam pikiran Allah, rencana Allah, sebelum ada penciptaan. Itu pertanyaan pertama dari Pak Imam tadi ya. Nah, tadi benar bahwa sebelum ada segala sesuatu yang menjadi, alam semesta itu becoming ya, menjadi, telah ada dan tidak pernah tidak ada, yaitu Allah Tritunggal. Jadi kita harus jelas dulu. Menggunakan istilah yang ada itu istilah filsafat ya, tapi kita harus menggunakan istilah yang digunakan di dalam kekristenan. Yang ada dan yang tidak pernah tidak ada, dan yang tidak pernah menjadi ada, tidak pernah punya permulaan, itu adalah Allah Tritunggal. Itu doktrin ACID. Hanya Allah Tritunggal yang ACID, yang tidak diadakan oleh sesuatu yang lain, dia ada pada dirinya sendiri secara kekal sampai kepada kekalan dan seterusnya. Itu hanya Allah Tritunggal. Nah, pertanyaan, apakah penciptaan alam semesta beserta dengan segala isinya itu sudah ada di dalam rencana kekal Allah? Ya, saya sebagai seorang pembaca Alkitab yang harus memberikan jawaban yang konsisten dengan doktrin Allah, harus menjawab ya untuk itu. Karena alternatif dari menjawab tidak untuk pertanyaan itu adalah Allah yang baru bikin rencana dadakan di kemudian hari setelah dia mendadak kepikir daripada kita cuma bertiga doang, hanya ada Bapa dan Roh Kudus, lebih baik kita ciptakan malaikat, lebih baik kita ciptakan manusia, meskipun memberikan akal tapi tidak apa-apa lah, bikin rame dikit gitu. Bukan itu yang diajarkan oleh kitab. Jadi jawaban singkatnya adalah ya, tapi harus digunakan formulasi yang precise, ada di dalam rencana Allah. Itu Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari siapa tadi tentang fatalisme. Kalau Tuhan sudah menetapkan dosa dan kejatuhan, apakah itu tidak akan memimpin kepada fatalisme? Pertama, kita harus ingat bahwa ada unsur misteri di dalam kaitan dengan ketetapan Allah, dalam kaitan dengan dosa, dan dalam kaitan dengan kejahatan. Itu ada kaitannya dengan pertanyaan ketiga tadi. Ada unsur misteri di situ. Ada akhirnya kita akan dituntut oleh dituntut oleh logika untuk mencari tahu ini asalnya itu dari mana dosa ini. Karena tidak mungkin itu tidak mungkin dia tidak punya asal. Dosa itu kan sesuatu yang bersifat menjadi kan. Nah, asalnya itu dari mana? Jadi ada unsur misteri di situ. Tapi ada taraf yang terbatas sesuai dengan kewahyuan yang ada di dalam Alkitab. Saya ingin refer kembali kepada doktrin kompatibilisme yang tadi saya jelaskan bagi saudara. Saya ingin bawa saudara kepada perdebatan tentang infra-saplarianisme dan supralapsarian dan infra ya. Itu perdebatan yang terlalu teknis dan filosofikal bagi saya. Tapi saya ingin membawa saudara kembali kepada doktrin kompatibilisme yang tadi. Tentang kedaulatan Allah, hubungan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Pikirkan implikasi-implikasinya dalam kaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Itu bukan penjelasan yang gampang. Itu sebenarnya penjelasan semacam itu tidak boleh dilakukan di kelas 3 SD atau kelas 6 SD atau kelas 1 SMP dan lain sebagainya. Untuk taraf-taraf yang elementary semacam itu, tugas kita adalah menanamkan dulu kategori-kategori biblikal. Kategori tentang Allah yang berdaulat, kategori tentang manusia yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana putting itu semua bersama-sama menjadi satu konsep yang koheren, itu nanti pada taraf yang lebih lanjut. Setelah dia punya kategori-kategori biblikal dulu. Allah yang berdaulat, Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang tidak mungkin menciptakan dosa, dan lain sebagainya. Itu semua kategori-kategori Alkitab. Tanamkan dulu itu. Setelah itu baru pada level yang lebih advance, baru mencari kesempatan dan cara yang baik
untuk menjelaskan tentang doktrin kompatibilisme. Sambil juga ingatkan bahwa waktu kita bicara tentang Allah tadi, kalau saudara ingat penjelasan saya tadi ya, perbedaan antara pencipta dan ciptaan, apa namanya, ungkapan bahasa analogis, kemudian tata struktura dan lain sebagainya. Sambil ingatkan bahwa ada hal-hal yang pasti kita tidak akan bisa jelaskan secara tuntas. Ketika itu kita bicara tentang Allah, termasuk juga bagaimana hubungan relasi antara Allah dengan dunia ini, termasuk relasi antara Allah dengan dosa, penderitaan, dan kejahatan. Jadi mungkin itu yang saya bisa sarankan untuk kesempatan yang ringkas ini ya. Itu satu sesi tersendiri untuk kita bahas tentang pertanyaan itu. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Wendy, apa namanya? Tadi pertanyaan tentang apa ya? Saya lupa ya, Allah yang Gelap dan terang itu, jadi ada istilah yang mengatakan bahwa ketika kejahatan itu terjadi, itu menyatakan ketidakadaan Allah gitu. Jadi ilustrasinya gelap dan terang gitu. Ya, oke. Kalau saya sih, menurut saya, masa ada saat dimana Allah tidak ada, kan jadi itu jadi problema gitu. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan apakah Allah ada atau tidak ada. Itu adalah leap of logic ya, lompatan logika di pikiran Pak Wendy sendiri. Karena itu lebih ada kaitannya dengan kalau mau di-press terus, pada akhirnya itu yang gelap itu, yang kejahatan itu dari mana? Atau dari siapa? Siapa yang adakan itu? Karena kita punya proposisi yang lain, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Hanya Allah yang tidak menjadi ada. Segala sesuatu itu menjadi ada. Nah, kalau kita berangkat dari proposisi yang tadi, segala sesuatu itu berasal dari Allah, hanya Allah yang tidak berasal dari mana-mana atau dari siapapun, maka pada akhirnya kalau kita press pertanyaan yang tadi, dosa, kejahatan, itu dari mana? Nah, kita tidak mungkin akan bilang dari Allah, karena kita sudah punya premis yang lain juga. Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah tidak mungkin menciptakan dosa, dan Allah tidak mungkin adalah sumber dari kejahatan. In fact, di dalam sejarah Yudaisme, para rabi ketika apa namanya, misalnya kaum Kabalas, itu pada akhirnya berkesimpulan bahwa kejahatan itu bersumber dari the throne of God, dari tata Allah. Karena mereka tidak mampu lagi untuk menahan itu ya. Pada akhirnya kamu harus press itu gimana? Nah, sebagai orang Kristen, kita harus ingat ada unsur misteri di situ. Tadi saya sudah katakan, misteri itu bukan semacam jalan kedua murahan untuk teologi ya. Itu memang realitas, karena didasarkan atas premis yang benar bahwa Tuhan itu beyond comprehensionnya kita, pemahamannya kita. Jadi kita tetap harus mengakui ada unsur misteri di situ. Dan itu sampai kita perlu buat di dalam proposisi-proposisi yang terkait dengan Allah itu siapa. Tapi yang jelas itu tidak ada kaitannya dengan apa namanya, persoalan tentang dosa dan kejahatan. Itu tidak ada kaitannya dengan situ. Saya tahu orang-orang ateis mencoba memformulasi itu menjadi problem deduktif mengenai dosa dan kejahatan untuk berkesimpulan bahwa Allah itu tidak ada. Tapi itu para filsuf seperti Alvin Plantinga, termasuk juga William Lane Craig, itu sudah membuktikan bahwa logik itu salah ya. Logik itu salah. Hanya saja kita tidak mungkin bahas itu sekarang dari sini. Jadi mungkin bisa membaca Alvin Plantinga, termasuk juga membaca apa namanya William Lane Craig. Tapi ada satu dalam kaitan dengan pertanyaan dari Mbak Aquila tadi, termasuk juga pertanyaan dari Wendy tadi, ada satu buku yang saya lupa dari seorang filsuf Prancis, filsuf Prancis yang namanya itu saya lupa sekarang. Tapi nanti setelah sesi ini. Required kayaknya Pak. Siapa? Required. Bukan. Ini dia masih hidup, masih muda orangnya dan ganteng. Saudara cari namanya di YouTube, bisa ketemu. Dia tulis satu buku khusus tentang itu, membahas semua alternatif dalam kaitan dengan eksistensi Allah, dosa, kejahatan, termasuk juga apakah keyakinan mengenai kedaulatan Allah itu memimpin kepada fatalisme dan lain sebagainya. Dia sudah bahas itu dengan tuntas. Cuma saya lupa sekarang judulnya, karena ini kita tidak sedang bahas tentang itu ya. Nanti Pak Anton kalau ada di sini, tolong ingatkan saya. Nanti saya, bagi saudara yang ikut saya di Facebook, saya nanti akan posting judul bukunya di situ. Nanti saudara bisa baca buku itu. Thank you. Oke, ada 3 raise hand. Satu Mas Satriaji, kemudian Ferdinand, kemudian Christian. Saya sudah siap 3 sesi kedua untuk 3 orang. Saya persilahkan Mas Satriaji dulu. Baik, selamat malam. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas. Oh ya, oke, shalom. Sebentar Mas. Dan buku yang tadi saya bilang itu sekarang saya sudah nemu, ada di screen saya. Misalnya kita Excusing sinners and blaming God. bisa ya? Excusing. Yes,
Ini apa namanya, ini buku yang sangat baik. Guillaume Vignon, dia sangat komprehensif membahas tentang itu semua. Jadi silakan membaca buku ini ya. Oke, Dia ada silakan. bahasa Indonesianya nggak, Pak? Belum. Belum. Ya, Oke, lanjut. Baik. Pak. silakan. Ya, salam Pak Deki, saya Satyadi dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, karena Ya. ini ada kaitannya dengan yang disebut, ini yang saya kira ya, conditional prophecy atau nubuatan bersyarat. Nah, ini ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Nah, penjelasannya adalah karena bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, maka Yohanes Pembaptis itu ya tetap menjadi Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau bangsa Yahudi itu menerima Yesus sebagai Mesias, maka yang datang itu Elia. Nah, ini terkait kepada Matius 11 ayat 14, di mana Yesus mengatakan bahwa jika kamu mau menerimanya, dialah Elia. Sementara Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia bukan Elia. Jadi teolog ini menafsirkan bahwa nubuatan dari Maliaki tersebut itu bersyarat. Syaratnya adalah kalau bangsa Yahudi itu menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau karena dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias, maka yang datang itu Yohanes Pembaptis. Tetapi sebenarnya dia adalah sebenarnya dia itu adalah Elia juga gitu. Nah, ini saya kira ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deki, dan ini saya lihat adalah sebuah nubuatan bersyarat. Bagaimana menurut Pak Deki tentang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, sekaligus ya Pak ya Dek ya. Ya. Ferdinand, silahkan. Oke Bu, terima kasih. Salam Pak Deki. Ini saya Ferdinand dari Kupang. Ya. Ya, saya ingin bertanya soal tentang firman Tuhan tadi, seperti Pak jelaskan. Pertanyaannya, apakah semua firman Tuhan itu sifatnya analogis atau hanya firman Tuhan itu yang bersifat antropomorfik, yang seperti yang Pak jelaskan tadi? Ya. Nah, terima kasih Pak. Ya. Ya. Satu lagi. Ya, Pak Christian ya. Siap ya Pak Christian, silahkan. Halo, malam. Apa suara saya jelas? Cukup Ya. jelas. Malam, Pak Deki, saya mau tanya, bagaimana cara memperdamaikan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sehingga tidak terkesan kedaulatan Allah itu dikorupsi dan tanggung jawab manusia seolah penentu utama? Mohon penjelasannya lagi, Pak. Oke, saya silakan Pak Diki, 3 pertanyaan sekaligus. Ya, pertanyaan Pak Satriaji tentang nubuatan bersyarat, memang itu salah satu argumen yang sangat penting dari open theism. Ketika misalnya kalau kita pushback kepada mereka, ya bagaimana dengan nubuat-nubuat di dalam Alkitab, maka mereka akan selalu pergi kepada apa namanya nubuat-nubuat yang sifatnya bersyarat ya. Contoh terkenal yang mereka selalu pakai itu adalah Yunus ya. Jadi Tuhan menubuatkan tentang bangsa Niniwe yang akan dihukum, tapi Yunus diutus ke sana untuk apa namanya memberitakan Injil, dan pada akhirnya mereka tidak dihukum. Artinya Tuhan tanda kutip membatalkan deklarasi penghakimannya, ancaman penghakimannya, karena bangsa Niniwe itu bertobat. Jadi memang nubuat bersyarat itu adalah salah satu jawaban mereka ketika mereka dibantah tentang nubuat-nubuat. Nah, problemnya adalah begini, tentang Yohanes Pembaptis dan Elia tadi saya kira posisi mayoritas scholar adalah Yohanes Pembaptis lebih bukan adalah Elia, tapi lebih kepada role-nya ya, lebih kepada peran eskatologikal yang koheren dengan apa yang dilakukan oleh Elia di dalam nubuat Maliaki itu posisi scholarship-nya itu di situ. Tapi dalam kaitan dengan open theism, appeal kepada nubuat bersyarat itu tidak menolong. Kenapa? Karena Alkitab bukan semata-mata membuat nubuat-nubuat bersyarat semacam itu. Tapi ada teks-teks yang sangat jelas, misalnya seperti kalau saudara baca, tidak ada waktu untuk lihat sekarang, nanti di rumah bisa baca Yesaya 41 sampai dengan Yesaya 49. Inti argumen Yahweh di situ adalah apa yang membedakan Yahweh dengan ilah-ilah palsu. Yang membedakan Yahweh dengan ilah-ilah palsu adalah Yahweh bisa ngasih tahu tentang masa depan, dan yang dia kasih tahu tentang masa depan akan terjadi seperti yang dia kasih tahu. Ilah-ilah palsu tidak bisa begitu. Itu intinya itu di situ. Dan even di dalam Alkitab ketika itu berkaitan dengan nubuat, Tuhan bahkan di dalam Alkitab bahkan membuat cukup banyak nubuat yang sangat spesifik sekali, yang tidak bisa lahir dari best guess ya, dugaan terbaik. Bisa satu contoh saja.
ketika nubuat Yesus tentang penyangkalan Petrus, sebelum ayam berkokok, apa itu ya? Rasa berusuk ini. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu sangat spesifik, Pak Berkat, tolong di-mute mic-nya. Itu sangat spesifik. Sangat spesifik, itu tidak bisa lahir dari dugaan. Karena kenapa tidak 1 kali, kenapa tidak 2 kali, kenapa 3 kali? Sangat spesifik. Jadi hal-hal semacam itu tidak bisa diakomodasi oleh Opentation. Jadi Opentation itu tidak mengakomodasi semua bagian di dalam firman Tuhan ketika itu bicara tentang membuat. Ya, ingat prinsip tota scriptura tadi. Kemudian Kak Ferdinand, apakah semua firman Tuhan itu bersifat analogis? Tidak. Misalnya tentang perintah-perintah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu kan perintah. Jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu kan perintah. Yang tadi saya maksudkan itu adalah ketika kita bicara tentang Allah. Bicara tentang Allah yang digambarkan di dalam Alkitab dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang kita bisa mengerti. Apakah menggunakan anggota tubuh manusia seperti istilahnya antropomorfisme atau perasaan manusia, antropofatis, menggunakan metafora, menggunakan imagery dan lain sebagainya. Ya, jadi jawabannya adalah tidak. Kemudian pertanyaan dari Pak Christian, bagaimana mendamaikan antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah? Tidak perlu didamaikan karena memang itu bukan pertentangan. Tidak perlu, karena itu bukan pertentangan. Itu satu perlu ingat 2 proposisi yang tadi berkaitan dengan kompatibilisme tadi. Allah berdaulat mutlak, tapi kedaulatan Allah itu tidak berarti manusia itu menjadi tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, manusia bertanggung jawab, tapi itu tidak menjadikan Allah itu bergantung pada manusia. Jadi kompatibilisme percaya bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu kompatibel, ya, tidak bertentangan. Kalau bertentangan, baru kita berupaya untuk merekonsiliasi itu bagaimana. Tapi kalau tidak bertentangan, maka tidak perlu didamaikan. Oke, itu jawaban singkat saya untuk 3 pertanyaan tadi. Silakan, yang lain lagi. Oke, kita masih punya sekitar 15 menit ya, cukup sampai 30 gitu ya. Saya persilahkan 2 penanya aja. Apakah ada Enos mau bertanya? Sola Gracia? Enggak dulu, Kak. Enggak dulu, baik. Sudah Saya sangat jelas. persilahkan yang tadi. Pak Deki luar biasa. Terima kasih, Pak Enos. Saya setuju. Saya persilakan 2 penanya. Saya bisa 1. Oh, boleh. Saya persilakan. Oke, pertama-tama terima kasih Bapak Deki materinya pada hari ini. Pertanyaan saya mungkin sangat sederhana Pak, tentang kata-kata Bapak saya teringat kembali lagi. Kemarin saya ada diundang khotbah di ujung juga yang dihadiri oleh para pendeta. Nah, setelah saya tahu audiensnya itu para pendeta, otomatis saya buat bahasa-bahasa yang bersifat teknis teologis lah. Dan selesai saya khotbah, Sorry, Bapak yang khotbah atau dengar khotbah? saya Pak. Oh iya, oke. Nah, setelah saya susun itu materi, setelah saya sampaikan adalah sedikit-sedikit saya simpan bahasa-bahasa teknis teologis. Nah, setelah saya zoom sama seperti ini, ada istilah momentari segala macam. Nah, kebanyakan para pendeta itu justru menyerang saya karena terlalu menonjolkan ini. Padahal saya tidak menonjolkan, saya tetap berfokus pada Alkitab, saya katakan. Tapi mereka, maksud saya, padahal kata Pak Diki tadi kan Alkitab itu firman Tuhan tidak bisa kita sederhanakan. Tetapi mereka itu selalu mendominasikan bahwa Alkitab itu disederhanakan segala macam, maksa harus Tuhan itu disederhanakan. Untuk seperti itu, bagaimana untuk cara menyadarkan orang-orang seperti itu, Pak? Karena ya mereka itu kan pemimpin. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, 1 penanya lagi. Selamat malam, Les. Aku bisa nanya, Les? Silakan. Ya, selamat malam Pak Deki. Ini materinya luar biasa buat saya. Butuh waktu benar-benar untuk mencerna. Kayaknya saya butuh dengar beberapa kali baru saya bisa benar-benar memahami ini. Mungkin pertanyaan saya sangat sederhana juga ya Pak. Ada yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang Allah menyesal. Itu memang selama ini menjadi pertanyaan dalam pemikiran saya, karena kenapa bisa Allah menyesal? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Hanya ada satu lagi, pada waktu dialog antara Allah dengan Abraham pada saat sebelum memusnahkan masalah Sodom dan Gomora, itu kan ada dialog di mana beberapa kali akhirnya berubah gitu ya, Pak Diki. Nah, ini yang mungkin menurut saya kenapa sampai seperti seolah-olah jadinya Allah berubah oleh karena
permintaan dari Abraham. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini 2 pertanyaan terakhir ya Ibu Lestari ya. Betul, betul Oke. Pak. Jadi saya akan lolos malam ini ya dari pertanyaan-pertanyaan yang lain setelah 2 pertanyaan. Ya, yang pertama pertanyaan dari Papa Iranco. Papa melayani di Papua? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang anti terhadap istilah-istilah teknis, istilah-istilah teologis? Nah, ini bukan pertanyaan yang kita bisa jawab ya atau tidak, atau pertanyaan hitam putih, tapi lebih kepada wisdom, lebih kepada hikmah. Pertama, sebagai pengkhotbah, kita juga jangan sampai menjejali orang dengan istilah-istilah yang mereka itu tidak ngerti, tapi kita tidak jelaskan. Jadi ini juga kita harus hati-hati. Nah, kalau saudara dengar khotbah-khotbah saya memang sering menggunakan istilah-istilah itu. Sebenarnya bukan untuk tujuan show off, tapi untuk tujuan keringkasan waktu. Karena istilah semacam itu meringkas banyak hal yang sebenarnya panjang jadi sangat pendek. Jadi menggunakan satu istilah kemudian menjelaskan maksudnya secara ringkas, orang udah nangkap maksudnya ya. Jadi kita harus mulai dulu dari situ. Jangan sampai juga kita menjejali orang-orang dengan istilah-istilah yang sebenarnya kita bisa tidak gunakan. Bisa tidak gunakan. Dalam arti bahwa kita bisa menggantinya dengan istilah-istilah yang lain. Tapi juga bagi kekristenan secara umum juga, kita perlu bangunkan untuk menjadi dewasa, sehingga tidak memiliki sikap anti-intelektual, ya anti-teologi, yang sebenarnya itu fenomena itu kita bisa lihat ada di mana-mana. Jadi saya bahkan dulu pernah diminta untuk mengajar KOM ya, kalau Bapak Ibu pernah tahu, komunitas orientasi melayani itu. Kemudian ini orang yang kasih training sebelum KOM dimulai, dia tidak sekolah tapi dia kasih kita training. Jadi dia bilang kepada kami, nanti di dalam KOM itu jangan ngajar teologi, jangan kasih tahu bahasa Ibrani, Yunani, nanti orang susah masuk surga katanya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini fenomena ini ada di mana-mana. Nah, puji Tuhan, pada masa pandemi ini, itu kan semua orang ke media sosial ya, ke YouTube, ke mana-mana. Jadi pengajaran-pengajaran yang bagus, yang ketat, yang membuka wawasan-wawasan, itu bisa diakses secara publik. Kalau ini sebelum COVID, pengajaran-pengajaran saya itu Bapak Ibu hanya bisa akses kalau beli buku saya. Tapi sekarang puji Tuhan dengan adanya Zoom, dengan adanya YouTube dan lain sebagainya, saya tinggal punya atur waktu aja kapan bisa, saya bisa tampil di hadapan Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi mendewasakan orang-orang Kristen untuk semakin dewasa dan semakin keluar dari pemahaman-pemahaman yang sempit semacam ini. Itu butuh waktu. Dan juga jangan hal-hal semacam itu jangan juga menunjukkan sikap merendahkan. Karena orang itu kan sudah lama sekali dijejalin dengan mentalitas yang begitu, kan butuh waktu untuk dia bisa berubah. Ya, aja dia ikut film Veritatis nanti bertobat sendiri itu. Kalau yang begitu-begitu. Siapa hormat. Yang kedua ya, bagaimana dengan Abraham? Ya, di Kejadian pasal 18 dan 19 itu kan Sodom dan Gomora kan. Jadi ada Abraham melihat 3 orang di dekat pohon tarbantin itu, 2 diantaranya malaikat, satunya adalah Yahweh, dan makan loh. Jadi Tuhan kita itu tidak ada masalah makan makanan ya, dan tidak ada masalah menjadi manusia ya. Kalau Tuhan orang lain tidak bisa kan kita tidak ada urusan dengan itu. Jadi kalau Tuhan yang Alkitab tidak apa-apa, dia jadi manusia termasuk makan makanan, dikasih makanan sama Abraham makan dia, dan tidak ada masalah. Nah kemudian setelah itu Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menghukum Sodom dan Gomora kan. Kemudian Abraham bilang, kalau ada 50 orang yang takut akan Tuhan, apakah tetap dihukum? Tuhan bilang tidak. Kemudian angkanya semakin menurun, dan ternyata tidak didapati jumlah semacam itu. Nah, apakah itu berarti Tuhan berubah? No, Tuhan tidak berubah. Tapi itu kan terjadi di dalam komunikasi. Di dalam komunikasi kan ingat prinsip akomodasi tadi. Tuhan mengakomodasi keterbatasan manusia di dalam bercakap-cakap, di dalam berkomunikasi. Dari pihaknya Abraham kan itu kita bisa tawar dengan Tuhan. Tapi dari pihaknya Tuhan kan Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah tahu bahwa yang ini yang akan terjadi. Jadi eksekusi rencana kekal Tuhan di dalam sejarah itu dari perspektif kita itu kan sepertinya kok ada variasi, sepertinya ada perubahan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya itulah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu saja kita aplikasi sederhananya itu begini. Tuhan seperti yang kita percaya, yang tidak berubah, yang tidak dadakan, yang tidak gagal, yang tidak punya plensi, itu Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya trustworthy, dapat dipercaya. Karena apa? Karena selain dia tidak berubah dan tidak mungkin gagal, tapi Tuhan kita itu apa? Baik. Tadi sudah ingat kutipan dari Walt tadi kan, God's motives, motifnya Allah
itu selalu baik dan adil. Karena dia baik dan adil, maka tidak mungkin rencananya itu adalah rencana yang jahat bagi kita, anak-anaknya. Dan karena rencananya itu tidak mungkin adalah rencana yang jahat bagi kita, anak-anaknya, dan rencana itu tidak mungkin gagal, maka Tuhan itu sepenuhnya trustworthy, dapat dipercaya. Kita tidak percaya batu hitam, kita juga tidak percaya Tuhan yang punya betis, punya hari-hari yang dapat ngomong, dan lain sebagainya. Tapi kita percaya Allah yang hidup, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang sempurna, yang majestik, yang baik, yang adil, yang rencananya tidak mungkin gagal. Jadi kita sekalian ini aman menjadi anak-anaknya Tuhan. Oke, saya sampai di sini.